Shalom sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita kembali menyelidiki firman Tuhan dalam kitab Yeremia, tepatnya pasal 38 sampai 40. Kita melanjutkan kisah nubuat Yeremia di tengah situasi yang penuh keputusasaan. Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel, dan umat Israel dilanda ketakutan dan keputusasaan. Di tengah situasi kacau ini, Yeremia tetap setia pada panggilannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia dengan berani memberitahukan kepada umat Israel bahwa jika mereka tetap tinggal di Yerusalem, mereka akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dia juga menubuatkan bahwa Yerusalem akan direbut oleh Babel. Pesan Yeremia ini membuat banyak orang marah dan tidak senang. Para pemuka Yehuda bahkan menuduhnya sebagai pengkhianat negara dan menuntut agar dia dihukum mati. Yeremia pun dijebloskan ke dalam sebuah lubang yang kotor dan penuh lumpur. Di dalam lubang itu, Yeremia pasti merasakan ketakutan, frustasi, dan keputusasaan. Dia mungkin bertanya-tanya mengapa dia harus mengalami penderitaan ini. Padahal dia hanya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun, Yeremia tidak kehilangan imannya. Dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dan tidak akan meninggalkannya. Dia juga tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, meskipun itu berarti harus menerima konsekuensi yang pahit. Kesetiaan Yeremia terbukti. Allah tidak membiarkannya menderita dalam waktu lama. Seorang sida-sida kerajaan bernama Ebed-Melek menyelamatkan Yeremia dari lubang itu atas perintah Raja Zedekia. Setelah dibebaskan, Yeremia kembali bertemu dengan Raja Zedekia. Raja Zedekia meminta Yeremia untuk memberitahukan kehendak Tuhan tanpa menyembunyikannya. Sekali lagi, Yeremia dengan tegas menyuruh raja untuk menyerahkan diri kepada Babel. Namun, Raja Zedekia tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia lebih memilih untuk melarikan diri. Tetapi akhirnya dia tertangkap dan dihukum dengan kejam. Di sisi lain, Yeremia dibebaskan dari pelataran penjagaan oleh Raja Nebukadnezar. Dia juga diizinkan untuk memilih tempat tinggalnya. Yeremia memilih untuk tetap tinggal di Yehuda dan hidup bersama orang-orang yang menderita daripada pergi ke Babel dan hidup nyaman. Keputusan Yeremia ini menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dengan umat Israel. Dia ingin tetap bersama mereka di masa-masa sulit dan memberikan mereka harapan. Dia juga percaya pada janji Tuhan untuk memulihkan Yehuda dan umatnya. Kisah Yeremia mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah. Kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Namun kita harus tetap setia kepada Allah dan tidak pernah goyah dalam iman kita. Marilah kita bersama-sama membaca Yeremia pasal 38 sampai 40 dalam Gebada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia
mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, Baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu. Katanya, Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana, ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia, Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekia, Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita,
Aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar, menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Ketika Yerusalem direbut, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu.
Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yerikho. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuchadnezzar, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firman-Ku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu
pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi, jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik.
Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong.